Ya, pemirsa, setelah puluhan tahun pemerintahan kita membelakangi samudera, kini muncul sebuah paradigma baru untuk memfokuskan pembangunan dan mengembangkan wilayah maritim di Indonesia. Dan tentu saja ini sesuai dengan jati diri bangsa kita sebagai sebuah negara yang 2/3 wilayahnya adalah laut. Dan memang sejak dulu kala kita sudah tersohor dengan bangsa yang memiliki pelaut-pelaut yang cukup handal, pemirsa. Ingat lagu nenek moyang kita orang pelaut? Nah, bertepatan dengan itu pemirsa, pada tanggal 5 Desember lalu kita memperingati Hari Armada yang diperingati setiap tanggal 5 Desember. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan bagaimana TNI Angkatan Laut kita menjaga kedaulatan negara dan juga menjaga wilayah perairan di Indonesia. Kita akan hadirkan dialognya bersama tokoh spesial kita untuk pekan ini dalam Newsmaker. Bagaimana perbincangannya? Saksikan terus Newsmaker. Halo Pak Panglima, apa kabar? Halo, kabar baik. Selamat siang Mas Hariman. Nah pemirsa, sekarang saya sudah bersama Panglima Komando Armada RI untuk kawasan Barat, yaitu Laksamana Muda TNI Widodo SE-MSC. Apa kabar Pak? Baik. Sibuk sekali Pak Ya, belakangan ini? Intensitas kegiatan tambah tinggi, mengingat akhir-akhir ini memang banyak kegiatan. Ya. Habis Hari Armada, terus kemudian banyak kegiatan yang memang menjadi tugas pokok kita. Nah, tugas pokok dan juga fokus pembangunan ataupun pemerintahan kita untuk periode ini adalah mengembangkan wilayah maritim. Bagaimana kesiapan baik itu personel maupun alutsista kita Pak untuk menjaga wilayah perairan Indonesia Pak? Ya. Terima kasih Mas Hariman. Ya. Jadi kesiapan kita untuk menyongsong sesuai dengan yang dicanangkan oleh Presiden kita, ya, bahwa kita akan menjadi poros maritim dunia. Kesiapan Komando Armada dari kawasan Barat, ya, di mana kita seluruh personil yang ada di sini, yaitu jumlahnya tentaranya sendiri ada 10.500, kemudian PNS-nya 1.700, semuanya kita kerahkan untuk bersama-sama membangun, kemudian mengakselerasi kemampuannya, kompetensinya sesuai dengan bidang masing-masing di dalam penugasan, terutama di KRI. Mereka akan dilaksanakan pelatihan-pelatihan dan juga melaksanakan kegiatan operasi sepanjang tahun, di mana selama ini memang sudah berjalan, hanya dengan ada dicanangkan poros maritim ini ada beberapa konsekuensi, terutama kompetensi, terutama dari paling tidak bahasa, mereka harus kita tingkatkan, terutama para prajurit ini. Terus kemudian juga standar kemampuan pengawakan kapal, ini juga kita standarkan sebagaimana standar pengawakan kapal-kapal secara universal, secara internasional. Kira-kira begitu. Lalu kalau dari sisi alutsistanya seperti apa persiapan ya? Kalau alutsista kita di Armabar ini ada 49 KRI. Dan 49 ini dalam pengoperasionalnya kita menganut daur sepertiga operasional, sepertiga standby di pangkalan, sepertiga perawatan, perbaikan. Sehingga kita harapkan sepanjang tahun laut di wilayah barat ini selalu tercover oleh unsur-unsur kita dari sepertiga kekuatan kita. Seandainya ada kontingensi atau peningkatan kegiatan yang sepertiga kedua tadi itu juga kita kerahkan untuk kegiatan itu. Nah, menjaga kedaulatan bangsa kita tentunya tidak mudah, apalagi kita punya laut terbesar keempat di dunia, Pak ya. Nah, bagaimana, apa saja kendalanya, Pak, selain misalnya bahan bakar, anggaran bahan bakar untuk patroli laut, apalagi kendalanya, Pak? Sebetulnya di laut ini ada 13 stakeholder yang berkecimpung dan mempunyai kewenangan masing-masing di laut. Di sini memang butuh sinergitas. Karena selama ini barangkali ada kecenderungan memang masing-masing masih sektoral. Tapi dengan Presiden sudah mencanangkan poros maritim dunia, sehingga mau tidak mau 13 stakeholder tadi itu kita bersatu padu untuk bersama-sama untuk mengamankan wilayah laut kita agar benar-benar aman, aman bernavigasi, aman dari berbagai tindak kejahatan, aman dari berbagai kegiatan ilegal, sehingga kita harapkan benar-benar kegiatan poros maritim dunia nanti bisa terwujud sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau kita melihat ketegasan TNI AL kita sudah ditunjukkan dengan meledakan beberapa pesawat, maksud kami kapal ilegal, kapal-kapal lain, asing lain yang mencuri ikan di Indonesia. Nah, selain itu sekarang pertanyaannya,
code of conduct-nya untuk para prajurit kita bagaimana Pak? Jangan sampai para prajurit ini melakukan tindakan di luar instruksi seperti itu Pak. Sebetulnya kita ini punya garis komando yang jelas. Karena mulai dari begitu perintah Presiden Panglima tertinggi kita itu perintahnya tenggelamkan, tidak ada alasan untuk kami tidak menenggelamkannya. Karena kami adalah satuan operasional yang harus mau tidak mau harus kami lakukan. TNI AL secara universal mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan penindakan itu. Jadi secara melekat TNI AL mempunyai 3 fungsi, trinitas namanya, yaitu pertama dia mempunyai kemampuan sebagai militer rule, yang kedua polisional rule, terus kemudian diplomasi. Jadi kita menegakkan kedaulatan, menegakkan hukum juga sebagai sarana diplomasi. Lah kita untuk melaksanakan kegiatan pengamanan untuk meniadakan kegiatan-kegiatan ilegal itu, kita tadi itu yang salah satu rule tadi itu yaitu melaksanakan polisionil, fungsi polisionil. Kemudian kita juga di backup oleh Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009. Di sana kita juga diberi amanah sebagai penyidik di laut, sehingga itulah sebagai kekuatan daripada TNI AL untuk melaksanakan penindakan di laut. Oke, pertanyaan terakhir Pak Laksamana Muda. Kira-kira strategi ideal untuk menjaga wilayah perairan Indonesia ini apa? Apakah dengan meningkatkan patroli laut atau menambah alutsista, permodern alutsista kita atau seperti apa yang ideal, Pak? Sebetulnya paling ideal untuk melaksanakan pengamanan laut, yang pertama seandainya negara kita mampu, itu mungkin pemagaran. Pemagaran artinya negara kita ini dipagar, tapi kan kita tidak mampu. Sehingga konsekuensi kalau tidak mampu, kita akan memanfaatkan beberapa resources. Terutama kita juga punya seperti Bakor Kamla, terus kemudian kapal-kapal negara yang lain, Bea Cukai, kemudian kapal-kapal perikanan, kapal-kapal polisi, itu harus bersatu padu dalam melaksanakan suatu kegiatan operasi, sehingga operasionalnya efisien, tapi hasilnya bisa maksimal. Karena kita butuh sinergitas tadi yang saya sampaikan tadi itu. Terus kemudian yang kedua, kita juga butuh kerjasama dengan negara-negara tetangga. Di mana selama ini kita juga melakukan itu, melakukan patroli terkoordinasi. Mulai dari kita dengan India, kita dengan Thailand, kita dengan Malaysia, kita dengan Singapura, itu kita melakukan patroli terkoordinasi sepanjang tahun di wilayah perbatasan yang memang sangat-sangat potensial terhadap kegiatan ilegal. Dan paling tinggi kegiatan ilegal maupun pelanggaran itu adalah di Selat Malaka. Di sana ada perompakan, kemudian ada illegal fishing, ada illegal migran, ada narkoba, ada senjata, berbagai kegiatan ilegal di sana. Sehingga fokus saat ini memang kita akan mengamankan wilayah-wilayah yang memang merupakan hot area di wilayah Indonesia bagian barat ini. Baik, terima kasih Pak Widodo atas waktunya. Mudah-mudahan semboyan Jalas Viva Jamahe ini tidak luntur dimakan waktu ya Pak ya. Dan bisa terwujud. Bisa terwujud, amin. Dan demikian dialog kita dengan sosok kita untuk pekan ini yaitu Laksamana Muda TNI Widodo SEMSC. Dan demikian newsmaker kita juga untuk pekan ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk follow Twitter kami @newsmakers_ntv. Dan akhirnya saya Harman Halid mewakili kru mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di program Newsmaker edisi berikutnya. Sampai jumpa. Don't ever quit. Try and you can do it. Don't give up. Yeah. If you want to catch a ball, but you're having no luck at all, the ball hits your head, it hits your nose, it hits your belly, your chin and toes. Well, try and try and try again.